Secara internasional, sekarang ini, satelit dan media televisi, mereka yang pimpin. Mereka jauh lebih maju dari media massa surat kabar. Media surat kabar hanya mencakup tingkat setempat saja. Terdapat surat kabar internasional, perkembangannya sangat cepat di dunia, tapi pengaruh lebih besar datang dari satelit. Karena satelit telah menyebar ke seluruh dunia. Kau bisa mendapatkan berita dalam saluran BBC, CNN, setiap 30 menit, setiap jam. Pembahasan ini adalah media dan Muslim. Kalimat Islam datang dari akar wasalam yang artinya kedamaian. Itu juga artinya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa. Singkatnya, Islam artinya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala disebut muslim. Dan dalam ceramahku ini, aku mengutip dari ayat suci Al-Quran, dari surat Iqra atau Alaq, surat 96 ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Isinya, bacalah, hafalkan dan jabarkan dengan nama Allah yang Maha Pencipta. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah, sesuatu yang jernih bentuk seperti bahan cairan. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia petunjuk pertama yang diberikan umat manusia oleh Allah di dalam ayat suci Al-Quran, bukanlah tentang solat, bukan tentang zakat, tapi Iqra, bacalah. Itu petunjuk pertama dalam ayat Al-Quran adalah Iqra, bacalah. Tapi sangat disayangkan, sebagian besar umat muslim, mereka mengabaikan Iqra, mereka tidak baca. Dan Nabi kita tersayang Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis Al-Baihaqi, menyatakan secara tegas bahwa untuk setiap muslim, baik pria atau wanita, harus punya pengetahuan. Dijelaskan bahwa setiap kaum muslim, baik itu pria ataupun wanita, mereka harus berpengetahuan. Pengetahuan dan pendidikan dalam hal ini adalah tingkat yang tertinggi dan menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan Islam. Tapi sayangnya, kita kaum muslimin ini banyak tidak mengindahkan petunjuk dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat 110, isinya, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. wahai muslim, kalian adalah kaum terbaik dari umat manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan pada kaum muslimin. Kalian adalah khairah ummah, manusia terbaik. Setiap kali terdapat kehormatan, akan selalu diikuti dengan rasa tanggung jawab. Tidak ada kehormatan tanpa tanggung jawab. Contohnya, di sekolah, kepala sekolah lebih dihormati dibandingkan guru. Guru lebih dihormati dibanding petugas tata usaha. Sama halnya, kepala sekolah punya tanggung jawab lebih besar dibandingkan guru. Guru punya tanggung jawab lebih besar dibanding tata usaha. Maka saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, penghormatan sebagai kaum terbaik dari umat manusia, Allah memberikan kita penghormatan. Menurut kalian kita tidak punya tanggung jawab? Tanggung jawabnya dijelaskan pada surat yang sama, ayat selanjutnya. ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kita menikmati yang baik, dilarang berbuat buruk, kami percaya kepada Allah. Kita kaum terbaik dari umat manusia karena kalian menikmati yang baik dan menjauhi yang dilarangnya, dan kami percaya kepada Allah. Allah memberikan penghormatan kepada kita sebagai manusia terbaik karena kita menikmati yang baik, kita punya tanggung jawab dan menjauhi yang buruk dan percaya kepada Allah. Kalau dia tidak menikmati yang baik dan menjauhi yang buruk, kita tidak pantas dipanggil sebagai khairah ummah, tidak pantas disebut sebagai muslim. Sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk menikmati yang baik dan menjauhi yang dilarang. Itu melakukan dakwah dan kebajikan. Saat kita bertemu dengan non-muslim, sudah menjadi tugas kita memperkenalkan Islam. Dan hari ini, dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, alat komunikasi sekarang ini tingkatnya tertinggi.
Sudah menjadi kewajiban muslim, disebut sebagai khairah ummah. Kita harus menjadi yang terbaik dalam dunia komunikasi. Dalam media massa, kita harus menjadi nomor satu. Allah menyebut kita khairah ummah karena kita harus menikmati yang baik dan menjauhi yang dilarang. Sekarang, dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, kalau kita harus menjadi khairah ummah, kita harus menjadi nomor satu dalam dunia media massa. Sayangnya kita masih sangat jauh. Jauh. Itulah yang terjadi. Kewajiban bagi semua muslim untuk melakukan dakwah. Dia harus menyampaikan pesan Islam, pesan yang merupakan hak, itu diperintahkan. Kalau kalian menganalisa, kita jauh dari menjalankan tugas yang diperintahkan Allah. Dan jika kita menganalisa berapa tingkatan yang telah dicapai dalam dunia media, kita akan tahu bahwa kita ada dalam kondisi yang menyedihkan. Kita analisa menggunakan media elektronik. Aku sudah jelaskan. Dan media non-elektronik kita akan gunakan non-periodik, seperti buku kecil, kitab, dan juga pamflet. Kalau kita tahu banyak organisasi yang terlibat di dalamnya menerbitkan suatu karya tulis, tetapi tidak bicara soal kebenaran Islam. Karena di sekitar kita sekarang ini, Islam menjadi sorotan utama. Di dalam surat kabar, dalam dunia bahasa, dalam televisi, satelit, kita menjadi sorotan. Hanya sedikit organisasi Islam yang berani melukiskan kehidupan Islam pada dunia. Sangat sedikit, sedikit. Sebaliknya kita tahu ada pejuang Kristen. Mereka menyebarkan pamflet dan bukan hanya memberitahukan ajarannya, tapi juga merusak citra dari Islam hanya pada tingkat tertinggi. Saat ini dunia barat mulai merasa takut. Mereka takut pada Islam, tidak pada yang lain. Kalian tahu mereka menyebarkan pamflet. Penganut Kristen menyebarkannya bukan untuk menyebarkan agama Kristen itu sendiri, tapi juga selebaran yang merendahkan tentang ajaran Islam. Kalau mereka datang ke negara ini, para perwakilan ini, mereka datang ke Pakistan, negara muslim, mereka berusaha melemahkan kekuatan Islam dan menyebarkan selebaran-selebaran yang begitu indah dan poster yang bagus, kartu nama, kartu kantung, dan juga beberapa contohnya ada di kantor kami. Dan dalam kartu kantung itu bertuliskan Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua orang muslim tentu saja akan menciumnya. Dalam poster besar mereka tempel pada dinding bertuliskan Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan lebih dekat, itu bukan Allah Muhammad tapi Allah Muhabbah, kasih Tuhan. Allah Muhabbah, kasih Tuhan. Itu adalah kalimat di dalam Alkitab, di dalam Injil, dan dibuat di dalam kaligrafi Arab. Aku pernah punya poster doa yang begitu indah, di mana poster itu bagus dengan penuh warna. Tulisan berwarna. Rabbana, Rabbana, itulah tulisannya. Secara otomatis, kau akan melanjutkan atina fidunya hasanah. Begitulah ceritanya. Dan setelah kau membacanya, Rabbana, kau pikir itu sebuah doa. Tulisan penuh warna yang indah. Pertama kali aku lihat, aku pikir orang muslim banyak kemajuan. Alhamdulillah, kaum muslim telah berkembang indah. Saat kau tanyakan pada seseorang walaupun dia orang Arab, ataupun orang yang kelahiran di Arab, mereka juga membacanya Allah Muhammad dan diteruskan Rabbana Atina. Tapi kalau kau perhatikan lebih dekat lagi, itu adalah Rabbana Afado, Bapa di surga, sebutlah namanya maka kerajaan mereka akan datang. Dalam bahasa Arab Abana, kalian tahu bagaimana tulisannya? Itu bisa salah menjadi dibaca dengan Rabbana Atina. Dan orang muslim menyimpannya di dalam ruang gambar dan menyebarkan dengan gratis. Kalau kalian menjualnya, misalkan pada orang yang akan menunaikan haji, kalian jual dengan harga 1 real, maka 99% orang akan membelinya. Itu ular dalam rumah kita, ular dalam rumah. Setiap tulisan Arab yang kita lihat, kita pikir adalah bertuliskan Allah dan kita menyimpannya. Kalian tidak pernah menyadari itu salah. Mereka sangat ahli. Kita tidak boleh menggunakan cara ini. Mereka menggunakan cara memecah belah. Dijelaskan dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 81. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu sesuatu yang pasti lenyap.
Kita tidak perlu menggunakan cara penipuan, tapi kita harus mengerti mereka menggunakan teknologi, mereka menggunakan media. Bukan hanya untuk menjadi alat propaganda, tapi juga merendahkan Islam, untuk menghancurkan. Kita tidak perlu menggunakan cara penipuan, tapi kita harus mengerti mereka menggunakan teknologi, mereka menggunakan media. Bukan hanya untuk menjadi alat propaganda, tapi juga merendahkan Islam, untuk menghancurkan. Menangkap ikan. Kalian tahu, kurang lebih 60.000 buku yang menulis menentang Islam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 60.000 dalam 150 tahun terakhir. 60.000 buku telah diterbitkan menentang Islam dan Nabi kita tersayang Muhammad. Itu semua untuk menghancurkan kaum muslim. Beberapa buku dituliskan dalam bahasa Inggris, aku tahu. Harusnya kita malu. Kita tertinggal jauh. Apakah kalian tahu bahwa Alkitab yang merupakan kitab suci umat Kristen yang tersebar di dunia, apa kalian tahu bahwa menurut data tahun lalu mereka membuat Alkitab dalam 2232 bahasa berbeda? Dengan begitu banyak bahasa yang berbeda, itu artinya dilakukan sekitar 1,5 tahun lalu, bukan pada saat sekarang ini. 2232 bahasa berbeda. Aku tidak tahu berapa bahasa Quran yang suci diterjemahkan. Kalian tahu? Apa ada yang bisa menebaknya? Berapa banyak bahasa? Berapa banyak? Berapa banyak? Tidak ada yang bisa menebak. Memalukan sekali, tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Sebagai seorang muslim, kita tidak pernah tahu, tidak pernah berapa banyak bahasa dalam bahasa Quran. Kita tidak pernah tahu berapa kitab suci yang diterjemahkan. Mencapai hampir 100 bahasa, mungkin kurang dari 100. Hanya seperti itu. Dan orang Kristen berkata, bahkan setelah terjemahkan Alkitab menjadi 2232 bahasa, penyebaran mencapai 80% di dunia, 80%. Bayangkan dengan 100 bahasa saja, berapa persen Quran tersebar. Dari 100% hanya kurang 5% pada tahun 2000. Harusnya kita malu, tidak mencapai 100%, lihatlah data sekarang. Kalau kita pikirkan dulu, ini sudah lama ditinggalkan. Mereka terus menerjemahkan dalam ribuan bahasa. Dan misi umat Kristen, kalian tahu, dalam bahasa Arab mereka terjemahkan Alkitab dalam 11 dialek yang berbeda. Berbeda bagi kaum Gypsy, berbeda untuk Saudi. Hanya 11 dialek berbeda dalam bahasa Arab. Semuanya beda. Semuanya sangat berbeda. Bahasa Arab itu sama, tapi gayanya berbeda, memiliki gaya yang berbeda-beda. Kita tidak pernah menerjemahkan Quran. Hanya sedikit yang menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Terjemahan pertama Quran dilakukan orang non-muslim, menyimpangkan Islam dalam bahasa Latin, lalu oleh Joyce Hill, diterjemahkan dari sana. Setelah kita tahu mereka merusak Islam, baru kita coba berusaha melakukan yang sama. Harusnya kita malu. Dan kalau kita memperhatikan media non-elektronik periodik, bicara soal periodik tahunan, 6 bulanan, atau bulanan, berapa banyak ahli bahasa muslim terbaik di dunia? Coba berapa? Kita kenal cendekiawan muslim yang memberikan dampak internasional, tapi banyak orang yang tidak pernah mendengar ini. Kalian pasti tidak tahu, tapi mungkin ada beberapa. Ya mungkin memang sangat sedikit sekali, sedikit sekali. Tapi sebagian besar yang ada di sana, semuanya ada di tangan orang muslim. Misi Kristen disebut dengan pembuktian kebenaran. Siapa yang tahu soal itu? Berapa banyak yang tahu soal pembuktian? Siapa yang pernah dengar soal pembuktian kebenaran? Siapa? Angkat tangan, ayo. 1, 2, 3, 4, 5 atau 10. Orang bisa katakan begitu. Hanya 10 tidak pernah dengar soal pembuktian kebenaran. Artinya, lebih dari 90% tahu soal pembuktian kebenaran. Pembuktian kebenaran. Siapa yang tahu majalah Jumat? Tentang majalah itu? Hanya 1, 2. Siapa yang tahu tentang dampaknya secara internasional? Seharusnya itu memang bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu memalukan. Maka majalah internasional
Umat muslim harusnya menjadi yang terbaik. Horizon, Muslim Holy, Maximum Circulation. Tidak lebih dari 5% orang muslim yang tahu. Dan non-muslim Plain Truth, yang disebarkan non-muslim secara gratis, dalam jutaan salinan, kurang dari 5% yang tidak tahu. Ini memalukan. Sangat memalukan. Kalian tahu Plain Truth gratis? Gratis, mereka berikan gratis. Majalah untuk sebuah misi. Kalau kita gali lebih dalam, mereka jauh lebih ahli. Mereka penulis terbaik yang pernah ada. Pekerjaan terbaik yang pernah kau temukan. Pekerjaan pembicara. Dan untuk masalah Plain Truth, lebih banyak tersebar pada non-Kristen daripada orang Kristen. Majalah Muslim tersebar pada kaum Muslim dibanding non-Muslim. Ini masalah penghasilan belaka. Dan kalau kita teliti, bahkan pada majalah lokal, kita punya beberapa majalah lokal. Bahkan di India yang ku tahu majalah Muslim Maximum Circulation, itulah yang terbaik. Itu yang terbaik mencapai 15.000. Orang yang membuatnya Lan Kansar, dia adalah kawan dekatku, dia sahabat dekatku, berasal dari Bangalore, dia bekerja dengan baik. Sangat hebat, semoga Allah memberikan balasannya. Tapi tetap saja, dibanding dengan dunia barat, tidak ada artinya. Bahkan untuk majalah bulanan terbaik di zaman aku kuliah, yaitu Maximum Circulation, berjalan sejak lama mencapai 10 tahun, 20 tahun, ribuan tahun, puluhan ribu, dan ratusan ribu tahun. Harusnya kita malu. Beroperasi selama 20 tahun, tidak ada hasilnya. Sebagian besar penyebarannya adalah pada orang Muslim sendiri. Setidaknya masih bisa diterima oleh 3.000 orang non-Muslim. Alhamdulillah. Bahkan lingkaran Islam yang kita ketahui hanya memberikan gambaran tentang Islam, dan itulah yang terpenting. Tapi kita lihat di mana majalah buatan orang Kristen, selain mereka memberikan cerita tentang Kristen, mereka beritahukan juga perkembangan setiap harinya. Maka kalau kau orang Kristen, kau mencari majalah Kristen untuk tahu apa yang terjadi di dunia, maka secara tidak langsung kalian menerima pesan dari mereka. Kalian tahu majalah Times? Siapa yang tidak tahu Times? Coba siapa? Siapa yang tidak tahu? Semua orang tahu, 100%. Majalah Times adalah majalah mingguan, seharusnya netral, seharusnya seperti itu. Seharusnya ada di tengah, dan seharusnya tidak memihak. Tapi kalian tahu apa isinya? Mereka menyerang Muslim, menyerang Islam. Aku bertemu Syekh Didat, aku mengenalnya, alhamdulillah. Bagi kalian yang belum tahu, Allah telah mengambilnya kembali. Dia pernah memasang iklan besar, bentuk dunia masa depan. Bentuk dunia masa depan, semuanya diambil dari Quran yang suci. Syekh Didat ingin membayar 1 halaman penuh pada majalah Times, dan majalah Times menolaknya waktu itu. Majalah Times menolaknya, coba bayangkan. Mereka menolak iklan yang sangat besar dari ITTI. Itu adalah penyebaran Islam terbesar. Karena apa? Karena itu menyebarkan Quran. Bisa percaya? Yang harusnya netral, harusnya tidak memihak, majalah Times menolak semua bentuk iklan tanpa memberikan alasan yang jelas. Itulah salah satu jarak terdekatnya. Secara langsung bagian terdekat. Secara langsung bagian terdekat adalah untuk menentang mereka mengikuti yang dikatakan kaum Muslim. Islam menyebut secara samar, tapi itu yang harus diketahui. Bayangkan, secara langsung mereka mempengaruhi manusia, kumpulan manusia, dengan pendapat mereka dan propaganda mereka menentang Islam. Berapa banyak surat kabar harian yang kita punya? Kita tidak punya satupun surat kabar Islam internasional, harusnya kita malu. Hanya punya New York Times, surat kabar dunia. Semua kota besar punya New York Times. Di Bombay, New Delhi, Madras, semua punya New York Times. Kita orang Muslim di Bombay mungkin hanya beberapa orang saja. Mungkin orang Kalayan baca surat kabar Kalayan, kalian tahu surat kabar setempat. Orang Asia sangat terbatas. Di Bombay 10.000, 20.000, mungkin maksimum 40.000 atau 50.000, terbatas. Dibanding dengan India, itu sangat banyak, 400.000. Bahkan untuk surat kabar Urdu di Bombay saja 99% atau 98% hanya dibaca kaum Muslim, tidak dengan non-Muslim. Bagaimana Islam bisa menyebar? Bagaimana bisa sebarkan pesan pada non-Muslim? Media adalah sebuah alat yang penting untuk menyampaikan pesan Islam. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya kemampuan besar. Tapi sayangnya umat Muslim, kaum Muslim,
hanya sedikit orang yang bisa menggunakan pena. Bukannya kita tidak bisa, tapi tidak pernah ingin berusaha. Ada orang muslim yang menjadi wartawan pada dunia sekuler, mereka menjadi penulis pada surat kabar non-Islam, dan itulah yang dilakukannya. Tapi mereka sangat bagus menjadi penulis. Apa yang kita butuhkan adalah surat kabar harian atau majalah bulanan. Kita bisa menembus ke masyarakat. Alhamdulillah, beberapa pria muslim sudah mulai berusaha untuk mengeluarkan majalah atau buletin bulanan atau 6 bulanan sebagai pembukanya. Lalu mereka menambahkan iklan dalam halaman majalah itu. Apa yang kita butuh? Manusia yang terbaik, dan kita harus bisa mencakup semua tingkatan. Pertama, menjadi wartawan yang baik bukan menjadi hal yang utama, karena wartawan muslim yang menuliskan atau hanya tentang kebaikan itu tidak akan ada gunanya sama sekali, sia-sia. Bahkan punya editor yang hebat, bos dari surat kabar itu tidak akan mengizinkan untuk penerbitan cerita yang semacam itu. Maka kita muslim harus punya susunan. Bos majalah itu adalah muslim, begitu juga editornya dan juga wartawannya. Mereka semua harus menjadi satu, jadi kuat. Dan kalau ada satu jaringan yang hilang, maka itu tidak akan terjadi. Wartawan muslim terbaik, editor terbaik, dan juga semua orang yang memiliki media pemberitaan ini. Bahkan cara pemasarannya juga harus orang yang terbaik. Baru kita bisa menembus dunia pemberitaan. Aku tahu berapa anak muda India yang sudah mulai belajar dunia jurnalis. Alhamdulillah, ada beberapa orang yang juga sudah membuka usahanya seperti itu. Tapi apa yang kita butuhkan sejauh ini adalah pelatihan yang diberikan harus oleh orang berkelas. Kalau tidak ada muslim, non-muslim untuk melatihmu juga tidak masalah. Tidak masalah. Kalau kau tidak bisa menemukan muslim terbaik sebagai pelatih, carilah non-muslim dalam penulisan Inggris, bukan soal Islam. Dan setelah kalian belajar penulisan dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris sudah jadi bahasa dunia, bahasa setempat yang sudah diakui. Setelah kalian pelajari itu, jabarkan pendapatmu soal Islam dengan gaya jurnalis dari sudut pandang Islam. Kalau menurutmu tidak ada orang muslim yang hebat menjadi seorang jurnalis, cari orang non-muslim. Pastinya pelatih kita harus terbaik dalam bidang tersebut. Dan kita bisa melihat banyak sekali orang muslim dalam surat kabar kita. Itu surat kabar Islam. Berapa harga New York Times? 10.000. Kau bisa beli surat kabar kami dengan 5.000. Apa hasilnya? Orang yang habis uangnya 10.000 dan 20.000 pada surat kabar non-muslim, kita tawarkan pada mereka surat kabar yang lebih baik. Bagaimana kelanjutannya? Orang muslim harus membayar orang muslim lebih dari pasaran. Itu yang kulakukan dalam yayasanku. Dalam yayasanku, alhamdulillah, mereka telah mendapatkan bayaran yang lebih tinggi dari pasaran yang ada. Nantinya mereka akan berpikir, mereka bekerja pada dunia Islam mendapatkan bayaran yang lebih baik karena Allah memberikan kita banyak rezeki dan kita berikan pada mereka, dan itu tidak jadi masalah. Tapi masyarakat tahu bahwa kita telah memberikan apa yang mereka butuhkan, maka mereka baru saja bertahan hidup, baru mereka bisa mendapatkan hasilnya. Bayar mereka dan dapatkan hasil kerja yang bagus. Itulah yang kita butuh. Sayangnya itu tidak terjadi pada yayasan Islam. Yayasan Islam yang ada, berapa banyak yang mereka dapat? Berapa banyak? Kalian hanya membayar 1.000 rupiah, paling banyak 2.000 rupiah, 3.000 rupiah, atau 5.000 rupiah. Apa yang akan terjadi? Berikan mereka sepantasnya, mereka bisa mengabdi selamanya di jalan Islam. Kita lanjutkan lagi pada media massa elektronik. Media elektronik adalah video kaset, radio, komputer, satelit, dan lainnya. Dan sekali lagi kukatakan, dalam media elektronik sangatlah terbatas. Berapa banyak kaset audio yang bisa kalian buat? Berapa banyak video kaset yang bisa dibuat? Tapi tetap saja, semuanya punya keuntungan. Contohnya, kalau kau memasang kaset audio tentang Islam atau promosi tentang Islam, dan alhamdulillah adalah sebuah dasar yang berada di Bombay. Kita untungnya punya kumpulan koleksi kaset video tentang Islam terbesar. Lebih dari 3.500 judul. 3.500 yang kita punya. Aku sering pergi keliling dunia
aku tidak pernah menemukan negara yang punya kaset video dengan judul lebih dari 1.500. Alhamdulillah, kami punya sebagian dari dunia, lebih dari 3.500 judul kaset video, terbagi dalam lebih dari 3.000 dalam bahasa Inggris, dan 500 dalam bahasa Urdu, dan ratusan lainnya dalam bahasa Spanyol, Jerman, dan juga bahasa yang lainnya. Kaset video ini punya tempat gratis di Bombay, sekali lagi mendapatkan dana bantuan 200 rupiah, orang boleh membawa pulang kasetnya, menonton gratis, dan mendapatkan satu tambahan untuk mereka. Kemudian dalam 1 minggu, dia harus kembalikan. Boleh dikembalikan atau ambil kaset yang lainnya. Semuanya gratis. Kami juga menyebarkan karya tulis tentang perbandingan agama-agama dan disebarkan secara gratis di seluruh India. Dan Alhamdulillah, media elektronik selanjutnya adalah TV kabel. Aku bisa katakan lagi, Alhamdulillah, Bombay yang merupakan kota non-muslim terbesar di dunia, dari yang aku tahu, Bombay yang merupakan kota non-muslim terbesar di dunia, tapi Alhamdulillah kami menyiarkan program dakwah setiap hari selama 3 jam dalam jaringan TV kabel ke dalam jutaan rumah, lebih dari jutaan rumah tinggal, semua rumah, setiap hari selama 3 jam. 3 jam adalah dakwah yang keras. Kalian tahu kenapa aku katakan dakwah keras? Dakwah keras adalah langsung memberikan pesan, tidak seperti dalam ceramah ini, tapi bentuk pesan langsung, tanpa pertimbangan. Bukan soal sholat dan zakat, itu juga penting. Mungkin acara TV muslim lainnya yang cerita soal sholat dan zakat itu bagus, tapi itu bukan dakwah keras. Alhamdulillah, setiap hari selama 3 jam kami perlihatkan program kami dalam jaringan TV kabel ke dalam jutaan rumah tinggal. Dan apa kalian tahu? Bahwa program kami ini diserap 80% non-muslim. Orang yang menyaksikan acara ini 80% non-muslim. Lalu kami mulai lagi. Pastinya kita harus membayar. Tolong berikan bayaran dan kami akan perlihatkan acara kami. Kini kita jadi terkenal dan jadi tayangan gratis. Sekarang kalian tahu, pemilik saluran justru membayar kita untuk menyiarkan acara kita di dalam sana. Non-muslim memberikan kita uang. Dr. Zakir, kami membayarmu, kami ingin kau menayangkan acaramu. Kenapa? Kualitas terpenting. Alhamdulillah kami katakan, jangan beri uang, tambahkan jam tayang. Dari 2 jam untuk 3 jam dan mereka sepakat. Sebenarnya dengan lebih banyak waktu yang digunakan, kau harus bayar kami lebih mahal. Kami katakan jangan bayar kami, tapi tambahkan jam tayang. Alhamdulillah, Allah punya cara sendiri untuk selesaikan pekerjaan. Dan kita tahu, muslim tidak bisa melakukannya, Allah berikan jalan. Allah berfirman dalam surat Muhammad, surat 47 ayat 38, Wa in tatawallaw, dan jika kamu berpaling, tidak menjalankan tugasmu, yastabdil qauman ghayrakum, summa la yakun amsalukum, jika kau berpaling, Allah akan menggantimu dengan kaum lain, summa la yakun amsalukum, dan kaum itu tidak sepertimu. Yahudi dari orang Yordania, Allah perintahkan mereka untuk mengikuti perintah, mereka tidak mengikuti. Mereka mengutuk menggantikan dengan bangsa Arab. Ingatlah kalimat dalam surat ini. Allah mengatakan, kalau kau tidak menjalankan tugas, Allah akan menggantimu dengan orang lain. summa la yakun amsalukum, Dan mereka tidak akan sama denganmu. Kalau kau tidak menjalankan, Allah akan menggantinya dengan orang lain. Agama dengan perkembangan tercepat di dunia, di Islam dan Amerika, di Inggris, di India, kalau keluarga muslim tidak bisa menjalankan tugas, Allah akan mengambil keluarga non-muslim, menjadikan mereka muslim dan mengganti tugasmu. Kami jalankan tugas, Alhamdulillah. Organisasi yang lebih besar di Eropa lebih berkembang dibanding kami. Kami tidak ada apa-apanya. Harusnya malu. Kita belum mencapai dunia media massa. Dalam industri film, muslim yang terbaik, nomor 1. Aktor, nomor 1 orang muslim. Sutradara, nomor 1 muslim. Director musik, nomor 1 muslim. Aktris, nomor 1 muslim. Apa kita gunakan teknologi untuk menyebarkan Islam? Kita harusnya malu. Allah telah berikan kita caranya. Kita harusnya malu. Kita datang ke industri film Bombay, nomor 1 orang muslim. Kalau industri film kita ditinggalkan muslim, berapa banyak industri film yang menggunakan alat dan teknologi mereka untuk menyebarkan Islam? Berapa banyak? Harusnya kita malu. Untung saja, dalam beberapa tahun terakhir, kita berhasil menebus, atau bisa dikatakan, saluran satelit. Kalau kalian perhatikan, dalam televisi, kalian lihat berita dan kabar menentang Islam, di satelit kalian, menentang Islam, kalian melihat dalam berita yang diberikan tentang keburukan. Dan semua hal yang kalian lihat dalam satelit tentang Islam itu mayoritas.
Untungnya kami sudah berhasil menjalankan program kami dalam beragam saluran nasional. Alhamdulillah, kami sudah memperlihatkan acara kami dalam jaringan televisi Asia. Mungkin ada yang belum mendengar jaringan televisi Asia, saluran televisi yang sering menayangkan film lagu India. Itu saluran yang terkenal. Sekarang sedang dibekukan dalam beberapa bulan karena sering mengulang acara dan mereka mencari hal yang lebih besar. Maka acara ini tidak dilanjut. Alhamdulillah kami bisa siarkan acara kami di jaringan televisi Asia 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat selama setengah jam. Jam 6 sampai setengah 7. Dan jaringan ATN mencapai 68 negara di dunia.